Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih kabarnya gitu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, untuk kesibukannya mungkin akhir-akhir ini apa? Kuliah aja sih, udah mau magang. Ya, jadi kuliah sama magang gitu ya untuk kesibukannya. Baik. Nah, alhamdulillah ya kita bertemu lagi di sesi Inggris kali ini gitu ya. Nah, untuk di sesi Inggris kali ini Teh Zahra ingin menyelesaikan permasalahan apa? Sebenarnya masalahnya udah lama ya kejadiannya waktu SD. Jadi ada punya satu temen yang emang dia teh kayak apa ya, laganya teh kayak penguasa gitu kan nih, suka nyuruh-nyuruh, bosi banget gitu. Pokoknya mah kayak apa ya, kayak hampir ke melakukan bully sih. Oke, jadi kejadian itu pas waktu SD gitu yang dimana ada satu orang teman mungkin ya yang dia itu kayak apa ya, itu kayak menguasai gitu ya. Jadi mungkin itu yang mungkin Teh Zahra rasakan. Nah, tujuan Teh Zahra di sesi luruskan ini apa? Apa ya, lebih pengen benar-benar ikhlas melepaskan. Sebenarnya kan itu kejadiannya tuh udah lama, jadi sebenarnya kadang ada ngerasa kayak ya udah gak apa-apa ikhlas, tapi kadang mau ngelihat orangnya lagi itu suka sebel gitu. Ya, jadi pengen ngikhlasin Iya, gitu ya, pengen damai gitu biar tenang ke diri sendiri. Jadi pengen damai dan juga pengen apa ya, mungkin memaafkan gitu ya dengan orang tersebut gitu ya, kayak begitu. Nah, oke, mungkin itu aja yang disampaikan. Ada lagi? Udah, oke. Gimana sekarang duduknya, udah relax atau Udah. Oke, udah relax ya. Nah, baik, sekarang Teh Zahra fokuskan ke salah satu titik yang ada di depan ya. Oke, baik, sudah difokuskan. Oke, baik, bagus sekali. Nah, sekarang Anda fokuskan perhatian pada satu titik, objek manapun yang ada di depan Teh Zahra. Oke, fokuskan pandangan ke titik itu. Usahakan jangan mengedipkan mata Anda. Perlahan-lahan Anda merasakan mata Anda semakin lama semakin berat dan semakin mengantuk. Anda fokuskan dan fokuskan, semakin fokus semakin mengantuk. Oke, baik, bagus sekali. Sekarang Anda merasakan mata Anda semakin lama semakin berat. Seiring dengan beratnya mata Anda, saya akan menghitung 1 sampai 5. Perlahan-lahan Anda semakin mengantuk dan mata Anda semakin berat. Semakin besar angkanya, semakin mata Anda berat dan mengantuk. Oke, baik, bagus sekali. Oke, 1, mata Anda semakin berat. 2, Anda menjadi sangat mengantuk. 3, mata Anda semakin menutup. 4, mata Anda menutup. Dan 5, mata Anda menutup dan tidur. Oke, baik, sudah relax. Oke, sekarang saya akan mulai menghitung mundur dari 10 ke 1. Pada setiap angka yang saya sebutkan, Anda akan merasa semakin tenang, semakin ringan, dan semakin dalam keadaan rileks dan aman. Dengarkan suara saya saja. Baik, izinkan tubuh mengikuti hitungan ini. 10, tarik napas dalam, hembuskan perlahan. Rasakan mata mulai terasa berat, otot-otot wajah melepaskan ketegangan. 9, bahu turun, punggung melunak, setiap napas menenangkan. 8, semakin rileks. Sekarang tangan dan tangan Anda terasa sangat hangat dan berat. 7, setiap angka menurunkan beban pikiran. Napas Anda menjadi lambat dan berat. 6, Anda meluncur lebih dalam, seperti melangkah menuju tangga nyaman. 5, tengah-tengah hitungan merasa aman, damai, dan tenang.
4. Semakin dalam lagi, seluruh tubuh semakin ringan, pikiran makin jelas dan ada ketenangan. Baik, 4. Semakin dalam. 3. Hampir di dasar, perasaan damai mengisi tiap sel tubuh Anda. 2. Hanya 2 langkah lagi, semua kekhawatiran menjauh. Anda aman di sini. 1. Sekarang Anda benar-benar dalam keadaan rileks yang dalam, tenang, terbuka, dan siap menerima sugesti positif. Baik, bagus sekali. Anda masih bisa mendengar suara saya? Masih. Baik, bagus sekali. Oke, sekarang saya ingin tahu kalau Anda bisa membayangkan ada sebuah tangga turun ke bawah. Untuk tangga tersebut dapat saya ingin Anda membayangkan ada sebuah bola cahaya di kaki Anda, berkilau, bercahaya, dan berradiasi. Dan bola cahaya tersebut mulai bergerak ke atas sepanjang tubuh Anda. Dia mulai mengumpulkan persepsi dan sensasi. Pergerakannya membuat tubuh Anda menjadi sangat santai. Kini bola tersebut bergerak ke atas melalui sepanjang kaki dan melalui pangkuan Anda. Dan sekarang melalui tubuh Anda. Energi dan fokus Anda bergerak juga ke atas. Baik, bagus sekali. Biarkan bola cahaya bergerak naik lagi. Sekarang melalui tenggorokan, membersihkan dan menyelaraskan energi Anda. Naik lagi ke atas, ke tengah dari dada. Baik, sangat bagus sekali. Dan saat bola cahaya itu mencurahkan energi ke dahi dan kening Anda rasakan suatu sensasi yang menjalar. Energi yang mengalir, yang menghubungkan kesadaran Anda dan bawah sadar Anda. Suatu daerah pikiran di mana segala pengetahuan menjadi terhubung dengan hal-hal yang kita diskusikan beberapa saat yang lalu. Dan sekarang saya akan mengajak pikiran bawah sadar Anda untuk mulai mempersiapkan informasi yang akan sangat menarik dan berguna untuk menemukan masalah. Baik, asal masalahnya dan untuk menyelesaikannya. Jadi, bagus sekali. Sekarang saya akan menghitung mundur dari 3 ke 1 bersamaan dengan tarikan nafas Anda. Dan pada hitungan ke-1, nanti bayangkan Anda berada di suatu tempat yang sangat nyaman dan aman bagi diri Anda sendiri. Boleh saja suatu tempat yang pernah Anda kunjungi, ataupun tempat imajinasi yang Anda bayangkan. Ataupun boleh itu di rumah ataupun kamar Anda, terserah Anda di mana itu yang bikin Anda rileks. Baik, sudah terbayang tempatnya? Sudah. Berada di mana? Di ruangan kelas. Oke, Di SD. Oke, baik, di ruangan kelas. Oke, baik, bagus sekali. Bayangkan di sana Anda merasa nyaman, merasa rileks. Baik, 3. Tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan-lahan. Rasakan semakin santai. Bayangkan ruangan kelas itu dengan jelas. 2. Tarik nafas lebih dalam lagi. Rasakan lebih santai lagi. Hembuskan perlahan. Baik, bagus sekali. Bayangkan Anda sudah sangat dekat dengan tempat itu yang dimana berada di ruangan kelas itu, dan merasakan ocehan-ocehan teman Anda, juga ruangan-ruangan harum. Dan 1. Rasakan diri Anda benar-benar berada di situ. Amati suasananya. Suasananya sangat menyenangkan, membuat diri Anda semakin santai, semakin dalam lagi. Semakin dalam, semakin nyenyak. Temukan kedamaian dalam diri Anda sendiri di tempat ini.
Anda semakin dalam. Baik, bagus sekali. Semakin minyak, semakin mudah merasakan kedalaman ini, ketenangan yang luar biasa. Lebih dalam, lebih damai, lebih santai. Nikmatilah dan hayati semakin santai, semakin nyenyak, semakin damai. Baik, apakah Anda masih mendengar suara saya? Masih. Oke, selanjutnya saya ingin Anda mengimajinasikan di tempat Anda ada buah kursi yang kosong. Yang kosong jika sudah Anda berada di suatu tempat itu. Ada. Oke, baik. Di sana ada 2 buah kursi kosong. Apakah Anda sudah melihatnya? Ada. Oke, baik. Oke, baik. Sekarang Anda berada di tempat kenyamanan itu. Oke, sekarang saya akan mengajak Anda ke suatu tempat yang ada orang yang Anda tidak sukai. Apakah udah terlihat orangnya? Ada. Ada. Kita bayangkan Anda ada di jarak 100 meter dengan orang tersebut. Apakah terlihat? Ada. Ada. Orang jelas, Orang orang jelas. jelas. Oke. Di jarak 50 ada atau masih aman? Kalau di jarak 10 meter Boleh. boleh, aman? Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin Anda emosi apa ketika Anda melihat orang tersebut? Marah dan benci. Maksudnya marah dan juga benci. Persisnya seperti apa ketika Anda melihat orang tersebut? Jadi teringat hal-hal yang dulu dia lakukan, padahal kejadiannya udah lama pas SD, tapi ternyata saya masih nyimpen rasa marah. Baik, jadi Anda merasakan marah dan juga dendam kepada orang tersebut. Boleh saya tahu orangnya seperti apa? Badannya mah kecil, pendek. Oke, badannya kecil, pendek. Namanya siapa? Anda tahu? Riris. Oke, namanya Riris. Baik, sekarang apa yang ingin Anda inginkan dari orang tersebut? Kesadaran bahwa perilakunya dulu salah. Oke, Anda ingin orang tersebut menyadari gitu ya bahwa perilaku itu salah. Oke, baik, bagus sekali. Apakah Anda ingin meriliskan emosi Anda atau bagaimana dengan orang tersebut? Oke, mau, baik, silakan. Tangan Anda ke sofa di sini ada, baik. Baik. Sekarang bayangkan ini adalah teman Anda bernama Riris. Silahkan keluarkan emosi Anda ataupun unek-unek Anda yang ingin Anda sampaikan kepada Riris. Oke, baik. Silahkan Anda keluarkan emosinya. Oke, lebih cepat, lebih keras. Keluarkan unek-unek Anda. Apa yang ingin Anda, baik. Yang kamu lakukan Oke, membuat saya sakit hati. lebih keras. Kamu seenaknya memperlakukan orang lain seperti pembantu. Oke, keluarkan Kamu suka unek-uneknya. marah orang, padahal kamu bisa minta ke orang tua kamu. Oke, Saya bagus. benci sama kamu. Lebih keras. Keras Saya lagi. benci ngeliat kamu. Oke. Sudah terlihat emosinya? Kalau udah cukup? Oke. Bagus sekali. Nah, sekarang saya ingin berbicara dengan Riris dan juga Anda. Apakah diperbolehkan? Baik, sekarang ketika saya menyentuh tangan kanan Anda, saya sedang berbicara dengan Zahra, dan ketika saya berbicara dengan Riris, menyentuh tangan kiri Anda, saya berbicara dengan Riris. Apakah dimengerti? Oke, baik. Saya akan berbicara dengan
eh, Riris terlebih dahulu. Oke, Riris, apa ini Riris? Ya. Oke, apa yang kamu rasakan atau kamu merasa bersalahkah atau kepada Zahra atau bagaimana? Enggak ngerasa. Oke, kamu gak merasa bersalah gitu kepada Zahra? Enggak. Oke, baik. Dalam hitungan ketiga saya akan berbicara kepada Zahra. 1, 2, 3, Zahra. Ya. Oke, tadi saya sudah bicara dengan Riris. Riris menyebutkan tidak bersalah kepada kamu. Apakah itu betul atau bagaimana gitu? Betul, karena dia mah orangnya suka merasa dirinya paling benar. Jadi pastinya dia mah gak bakal sadar sama kesalahannya. Oke, jadi itu aja yang ingin disampaikan oleh Zahra kepada Riris atau ada lagi? Dia mah pasti mukanya tebal, bukan tipe yang merasa bersalah. Oke. Suka memperlakukan orang lain kayak pembantu. Oke. Suka nyuruh-nyuruh saya waktu SD kayak ngerjain PR-nya. Suka malak uang, padahal uang jajan juga dia dikasih tapi tetap malak. Terus kalau saya punya mainan juga suka direbut sama dia. Punya makanan dirampas. Orangnya emang seenaknya, jadi kayak suka nyuruh-nyuruh orang, menganggap semua orang tuh kayak pembantu dia gitu. Terus dia juga suka ngomongin saya di belakang. Kayak misal saya ranking 1, dia ngomongin cina si Zahra mah geuleuh hayo ranking 1 cina. Saya juga bingung kenapa saya diperlakukan kayak gitu. Ada lagi yang ingin disampaikan? Atau cukup? Oke, cukup. Baik, bagus sekali. Dalam hitungan ketiga saya akan berbicara dengan Riris. Mulai 1, 2, 3, Riris. Ya. Tadi Zahra sudah menyebutkan bahwa kamu itu orangnya itu kayak pemalak dan juga suka menyuruh orang, terutama kepada Zahra, dan juga kamu menyebutkan bahwa Zahra itu kamu tidak suka ketika Zahra ranking 1. Apakah kamu benar seperti itu? Iya. Oke, kenapa kamu seperti itu kepada Zahra? Ya karena saya mah emang orangnya kayak gini. Kamu jadi merasa kamu itu orangnya seperti itu, gitu ya? Apakah kamu ingin meminta maaf kepada Zahra atau bagaimana? Boleh. Baik. Dalam hitungan ketiga saya akan berbicara kepada Zahra. 1, 2, 3, Zahra. Iya. Tadi saya sudah menyebutkan berbicara dengan Riris bahwa Riris itu emang orangnya seperti itu, dan juga Riris ingin meminta maaf kepada Zahra. Apakah kamu ingin memaafkan Riris ataupun kamu ingin berbicara dulu dengan Riris? Ya, Riris harus minta maaf. Oke, baik. Dalam hitungan ketiga saya akan berbicara dengan Riris. 1, 2, 3, Riris. Kamu akan meminta maaf kepada Zahra, benar? Dengan bagaimana kamu akan meminta maaf kepada Zahra? Zahra, saya minta maaf atas perbuatan yang tidak saya sadari dan itu menyakiti Zahra. Entah itu memalak, merampas mainan, makanan, nyuruh-nyuruh, bahkan pernah nyubit Zahra sampai merah-merah tangannya. Mungkin waktu itu saya masih terlalu kecil dan tidak dewasa, dan saya juga tidak punya pikiran bahwa itu salah atau enggak. Jadi saya minta maaf karena perlakuan saya yang tanpa disadari menyakiti hati Zahra. Jadi itu yang ingin diusahakan Anda kepada Zahra. Sudah cukup atau ada yang lain? Cukup. Oke, cukup. Baik. Dalam hitungan ketiga saya akan berbicara dengan Zahra. 1, 2, 3, Zahra. Ya. Oke, tadi Zahra sendiri sudah mendengar gitu ya apa yang Riris ucapkan. Riris ingin meminta maaf kepada Zahra
karena sudah berbuat tidak baik kepada Zahra. Nah, apa yang ingin Zahra sampaikan kepada Riris, dan apakah Zahra ingin memaafkan Riris atau bagaimana? Dia mau mencoba memaafkan. Oke, jadi Zahra mau mencoba memaafkan Riris gitu ya. Oke, mencobanya seperti apa? Memaafkan dari hari ini dan memberikan kesempatan ke depannya dia bisa berperilaku lebih baik lagi. Oke, jadi kamu memaafkan Riris dan juga untuk kedepannya gitu ya. Oke, baik. Sekarang apakah emosinya sudah terrilis? Sudah. Oke, baik. Saya akan mengajak Anda kembali ke suatu tempat yang sangat nyaman dan juga damai. Apakah sudah ada berada di tempat itu? Sudah. Oke, baik, bagus sekali. Sekarang Anda berada di tempat yang indah dan juga nyaman. Biarkan diri Anda merasa tenang sepenuhnya. Pikiran bawah sadar Anda terbuka, siap membantu Anda menyembuhkan, berubah, dan menentukan keseimbangan batin. Biarkan suara saya untuk menuntun Anda mengalami keadaan ketenangan yang sempurna. Baik, sekarang mulai tarik nafas perlahan, hembuskan perlahan. Jadi bagus sekali. Biarkan ritme nafas Anda menjadi alami, lembut, dan damai. Oke, sekarang setiap kali Anda menghembuskan nafas, biarkan satu kata lembut bergema di dalam diri Anda, yaitu lepaskan. Lepaskan semuanya dan biarkan diri Anda beristirahat dalam kedamaian yang mendalam. Sekarang ketika pikiran bawah sadar Anda terbuka sepenuhnya, pikiran bawah sadar Anda tahu bagaimana menjalani hidup setiap hari dengan damai, tenang, dan penuh sukacita dengan cara yang benar-benar Anda inginkan. Pikiran bawah sadar Anda tahu bagaimana menjadikan sesuatu yang baik menjadi lebih baik, bagaimana menjadikan sesuatu yang positif menjadi lebih positif. Baik. Sekarang bayangkan beberapa hal indah yang bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari Anda. Tak harus besar, cukup hal-hal kecil yang membuat hati hangat. Mungkin secangkir teh hangat di pagi hari, cuaca yang begitu menyenangkan, pelukan lembut dari seseorang yang Anda sayangi, atau perasaan nyaman saat Anda berbaring di bawah selimut sebelum tidur. Begitu banyak momen kecil yang berharga di setiap hari. Izinkan diri Anda benar-benar hadir di setiap momen itu. Nikmati setiap detik dengan sepenuh hati, resapi perasaan hangat dan syukuri yang muncul dari dalam diri. Baik, bagus sekali. Karena Anda memilih untuk merasa seperti itu, Anda mampu melihat dan menikmati hal-hal positif, hal-hal kecil yang indah dalam diri. Dan karena Anda memilih untuk merasa bahagia setiap hari, Anda akan lebih sehat, lebih segar, lebih kuat, dan tubuh Anda berfungsi dengan baik dalam keadaan bebas dari ketenangan. Hari demi hari, biarkan diri Anda bebas dari tegang, bebas dari cemas, bebas dari khawatir. Rasakan bahwa Anda lebih hidup, lebih berenergi, dan menikmati setiap momen kehidupan dengan kesadaran penuh. Baik, mungkin menetapkan satu tujuan kecil setiap hari, melakukan sesuatu yang Anda sukai, sesuatu yang membuat Anda bersemangat, memberi waktu untuk bermain, untuk menikmati, untuk menjadi diri sendiri, kapanpun itu, memasak, membaca, ataupun mendengarkan musik, berjalan santai, atau sekedar berbicara dengan orang lain. Biarkan diri Anda sepenuhnya hadir di dalamnya. Nikmati momen itu, biarkan pikiran Anda mengalir dengan bebas. Biarkan waktu berjalan dengan ringan. Sepanjang hari Anda akan merasakan kegembiraan hidup dan juga energi yang melembut dan perasaan
positif yang memenuhi hati. Dan Anda tahu seiring berjalannya hari, Anda akan semakin mampu menikmati kehidupan ini. Setiap hari akan selalu ada sesuatu yang Anda lakukan, sesuatu yang Anda selesaikan, itu besar ataupun kecil. Dan banggalah pada diri Anda sendiri. Oke, baik. Bersyukurlah apa yang telah Anda lakukan dan banggalah atas siapa diri Anda. Baik, sekarang Anda bisa menyentuh di bagian tubuh manapun yang jika Anda menyentuhnya, yang berada di sana ketika Anda melihat ataupun bertemu dengan orang yang Anda tidak sukai, ketika Anda cemas ataupun ketika Anda marah pada orang tersebut, Anda bisa memegang tubuh itu dan Anda merasakan rileks, damai, dan Anda sudah memaafkan orang tersebut. Baik sekali. Silakan Anda bisa menarik nafas, hembuskan perlahan. Baik, bagus sekali. Rasakan ketenangan itu, kedamaian itu, dan rasa syukur itu. Baik, silakan sekarang bisa dikembalikan lagi tangannya. Oke, baik, bagus sekali. Sekarang saya akan menghitung dari 1 sampai 5, yang dimana 1 Anda mulai merasa sadar kembali sekarang. 2, energi menjadi lebih dalam, tubuh terasa ringan, dan Anda semakin ringan, semakin nyaman. 4, pikiran dan tubuh bekerja keras dan penuh. 4, pikiran tubuh bekerja keras dan penuh vitalitas. 5, buka mata Anda secara perlahan sekarang. Oke, baik. Bagaimana rasanya tadi sudah berusaha dengan teman Anda yang Anda tidak sukai? Plong sih. Ini juga salada Ciremai. Oke, jadi rasanya sudah plong gitu ya. Oke. Gimana lagi nih rasanya selain plong? Tadi sudah merilis emosinya dengan menggebu-gebu gitu. Ya. Rasanya sih enak ya, kayak tersalurkan sambil mukul-mukul karena saya menganggap ini tuh dia gitu. Jadi lebih plong, lebih enak. Oke, jadi rasanya lebih plong dan juga lebih enak. Juga mungkin tujuan Anda juga udah terwujud gitu ya, karena kan emosinya sudah terrilis gitu ya. Oke. Ya, betul. Sudah memaafkan juga. Oke, dan juga bagus sekali, dan juga Anda sudah bisa mulai memaafkan gitu ya teman Anda gitu ya. Tadi. Oke, mungkin untuk sesi ilustrasi kali ini cukup sekian gitu ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dera karena sudah mau datang untuk ke sesi ilustrasi kali ini, dan juga saya sangat senang sekali karena Dera sudah merilis emosinya gitu ya dengan baik. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.